Ya, selamat siang saudara. Kita ketemu lagi untuk menjelaskan tugas-tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya sudah mendapat perintah untuk membuat soal-soal ujian tengah semester yang akan dimulai pada tanggal 10 November. Jadi tinggal sebentar lagi. Kemudian saya juga sudah memberi saudara tugas. Dari tugas, 3 tugas saya buat satu tugas saja. Jadi dengan demikian maka yang akan saudara kerjakan selama 1 semester ini, outputnya adalah yang pertama tugas, yang kedua adalah ujian tengah semester, yang ketiga adalah ujian akhir semester. Banyak yang bertanya apa bedanya untuk materi tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebetulnya itu bukan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan bedanya ya tentu saja berbeda. Cuma saya memberi kisi-kisi ya bahwa output itu hampir sama. Cuma yang satu namanya tugas ya, untuk tugas yang waktunya adalah 7 kali 24 jam ya. Kemudian ujian tengah semester yang waktunya juga 7 kali 24 jam. Dan ujian akhir semester yang waktunya juga 7 kali 24 jam atau 1 minggu. Meskipun materinya sama, tapi ada perbedaan yang signifikan karena tugas itu masih berupa draft. Draft itu artinya bukan perencanaan ya. Tugas itu artinya materi yang masih dalam tahap awal. Jadi tugas itu materi awal, kemudian ujian tengah semester itu namanya draft artikel. Artinya draft artikel itu adalah perbaikan dari materi awal. Kemudian ujian akhir semester adalah artikel final. Artikel final itu artinya sudah siap publish. Jadi itu perbedaannya, sehingga pertanyaan di tugas adalah membuat artikel. Kemudian pertanyaan di ujian tengah semester nanti adalah bagaimana cara memperbaiki tugas saudara sehingga menjadi draft artikel yang baik. Antara lain harus ditambah data, harus ditambah analisis, harus ditambah diskusi, harus ditambah kesimpulan, dan harus ditambah saran. Kemudian setelah selesai ya, 7 hari kemudian, saudara menunggu 7 minggu berikutnya untuk ujian akhir semester. Kemudian pada waktu ujian akhir semester, pertanyaannya tentu saja tidak sama dengan pertanyaan-pertanyaan pada tugas maupun pada ujian tengah semester. Jadi kurang lebih ya pertanyaannya, ini sekedar kisi-kisi saja, yaitu apakah saudara sudah membuat perbaikan pada artikel saudara, kemudian apakah perbaikan saudara tersebut, kemudian apakah hipotesis saudara, bagaimana hasil dari hipotesis tersebut, kalau regresi ya, berapakah arah dari persamaan, berapakah besaran persamaan, dan berapakah signifikansi persamaan yang saudara dapatkan. Kalau untuk kualitatif ya, buatlah rumus atau formula atau model yang sudah saudara kembangkan pada penelitian kualitatif saudara. Itu adalah kisi-kisi untuk tugas ujian setengah semester dan ujian akhir semester. Jadi itu banyak yang ditanyakan. Namun juga saya heran juga, banyak yang bertanya apakah artinya draft, apakah artinya artikel.
Dan untuk itu saudara perlu banyak belajar. Kemudian apakah artinya Amos? Apakah artinya regresi? Itu juga banyak saudara tanyakan. Sebaiknya saudara buka Mbah Google ya, atau buka YouTube. Saudara tulis saja tutorial regresi, atau tutorial Amos, atau tutorial menulis artikel. Itu ada semua di situ. Kemudian ada banyak pertanyaan ya. Yang kita hadapi itu adalah mata kuliah manajemen strategi, metodologi riset ya, seminar bisnis, tapi yang diajarkan kok menulis artikel ya, itu pertanyaan yang sering saya dengar. Artikel itu adalah output, itu bukan proses. Prosesnya adalah mata kuliah metodologi riset. Itu sudah saya berikan 100% ilmunya pada saudara ya. Metodologi riset itu isinya adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 adalah metodologi. Seminar bisnis juga sudah, karena seminar bisnis itu tujuannya adalah membuat skripsi. Sudah saya ajarkan juga semuanya. Mata kuliah manajemen strategi juga sudah saya berikan pada awal kuliah. Dan artikel-artikel hampir semuanya mengenai manajemen strategi. Jadi saya ingin tahu yang belum saya ajarkan itu yang mana. Bahkan saya sudah sekitar 5 kali ya, online. Sudah saya masukkan YouTube. Jadi gara-gara mengajar saudara ini saya menjadi YouTuber ya. Hampir setiap malam ya. Untuk kali ini saya siang hari ya. Jadi siang hari ini seperti ini. Biasanya saya membuat YouTube itu di desa. Ini saya sudah pulang ke Bekasi. Jadi saya sudah merasa memberikan banyak pada saudara. Tapi kalaupun saudara masih banyak pertanyaan ya silahkan saja. Hari gini ini kedudukan dosen dan mahasiswa itu sama. Dosen tidak lebih pintar dari mahasiswa. Bahkan mahasiswa banyak yang lebih pintar dari dosen. Jadi kalau saudara lebih pintar dari saya ya itu memang seharusnya begitu. Anak zaman milenial itu kan lebih tahu daripada orang tuanya. Saya ini sudah 65 tahun, jadi sudah produk lama ya. Sudah out of date. Nah, saudara itu produk baru ya tentu saja lebih pintar dari saya. Saya mengajarkan saudara membuat artikel ya, saya kasih contoh artikel saya, saudara mungkin tertawa, artikel begini jelek kok dikasihkan contoh. Ada itu banyak yang mengatakan, Pak, contoh artikel yang diberikan kok tidak bagus. Ya iya, itu namanya juga contoh. Saudara pasti bisa lebih baik dari contoh-contoh tersebut. Ya, jadi saya yakin bahwa mata kuliah ini akan berakhir ya, dengan output artikel. Dan ini merupakan fenomena baru. Kalau ini sukses, saya akan mengajak dosen-dosen lain ya, untuk mengajar pada setiap kali kuliah. Itu ujian tengah semester dan ujian akhirnya adalah membuat artikel ilmiah. Artikel itu seperti saya kasih tahu pada saudara, ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Pak, saya nggak bisa cari data loh. Data itu tidak harus berupa angka. Data itu bisa kualitatif. Bahkan sebagian besar data itu adalah kualitatif. Karena data kualitatif itu berupa variabel-variabel yang bisa dikatakan tapi tidak atau sulit dihitung. Ya, jadi kalau jumlah penderita COVID itu bisa dihitung, yang mati berapa, yang suspek berapa, ya, yang sembuh berapa, itu kuantitatif. Tapi kalau perasaan mereka yang terkena COVID itu, rasanya itu kesengsaraannya,
kesedihannya itu tidak bisa dihitung dengan angka. Itu kualitatif. Jadi penelitian saudara kualitatif pun akan saya terima. Kalau saya katakan signifikansinya apa, ya signifikansinya berupa perasaan. Perasaan itu bagaimana, sudah saya jelaskan, itu bisa dikuantifikasi dengan sangat sedih, ya. Kemudian tidak sedih, dan sangat tidak sedih atau bahagia. Jadi cara menghitungnya juga bisa diperbandingkan. Jadi kecantikan itu tidak bisa dihitung, cantiknya 100, tapi bisa diperbandingkan. Misalnya ada 5 orang itu berbaris begitu, A, B, C, D, E. A lebih cantik daripada B, C lebih cantik daripada A. Itu kualitatif namanya. Jadi tidak menjadi permasalahan betul dalam hal saudara mengujinya pakai kualitatif atau kuantitatif, ya, atau campuran dari keduanya. Saya malah ingin saudara menulis yang original. Ada beberapa yang sudah memberikan judul kepada saya dan saya nilai judulnya itu original. Sangat luar biasa. Jadi saya optimis bahwa saudara akan menyelesaikan tugas yang satu, kemudian bisa menjawab ujian tengah semester dengan baik, kemudian bisa menjawab ujian akhir semester dengan baik. Dan ketiganya itu diserahkan melalui email saya, bambangcahyono@gmail.com, ya, dengan subjek, ya, saudara pastikan ada tulisan subjek itu di email itu. Subjeknya adalah ditulis mata kuliah saudara, misalnya manajemen strategi, ya, A1805 misalnya, kemudian underscore nama saudara. Jadi akan terkumpul tiga dokumen dari saudara. Yang pertama dokumen jawaban tugas, yang kedua dokumen jawaban ujian tengah semester, yang ketiga dokumen jawaban ujian akhir semester. Tiga-tiganya sudah saya berikan kisi-kisi, sudah saya berikan contoh, sudah saya berikan uraian, ya. Dan ini nanti hari Selasa jam 10 pagi akan saya adakan penjelasan dan tanya jawab. Karena waktunya singkat, tolong saudara mendaftarnya itu jam 10, ya, jam 10 persis dan berakhir jam 10.40. Isinya hanya tanya jawab saja karena semua sudah saya berikan secara online. Demikian saudara penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.